Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Biantoro, channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah horor yang semoga saja menghibur teman-teman semuanya. Langsung saja kita simak cerita misteri dengan judul Pesugihan Tumbal Manten. Pak Karyono dan istrinya begitu bangga dan bahagia dengan anak perempuannya. Sebentar lagi anak perempuannya itu akan diperistri oleh anak seorang konglomerat. Fitri, begitulah nama anak perempuannya ini. Sebentar lagi Fitri akan menikah dengan seorang pemuda yang bernama Arya. Arya ini anak seorang pengusaha batu bara. Arya dan Fitri ini pada awalnya bertemu di dunia maya, tepatnya di aplikasi Facebook. Fitri terpikat dengan Arya karena Arya ini memang seorang pemuda yang sangat tampan, dan dari postingan-postingannya sangat terlihat sekali kalau dia ini anak orang kaya. Bahkan Pak Karyono dan istrinya sekeluarga pernah diajak Arya ke rumahnya, dan memang ternyata Arya ini anak seorang pengusaha yang sangat kaya raya, seorang pengusaha batu bara. Dan orang tua Arya pun juga sangat bersikap baik kepada keluarganya Fitri. Sampai akhirnya suatu ketika Arya melamar Fitri, dan dengan tangan terbuka Pak Karyono menerima lamaran keluarganya Arya. Namun karena jarak yang ditempuh sangatlah jauh di antara mereka, Fitri sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya Arya. Sebenarnya Arya ini sudah menikah sebanyak 4 kali. Namun setiap kali menikah dan usia pernikahan mereka belum ada 1 bulan, istrinya Arya selalu meninggal dunia. Dan hal ini benar-benar tidak diketahui oleh Fitri dan keluarganya. Sebenarnya Fitri dan keluarganya ini sudah ada yang memberitahu perihal masalah Arya dan keluarganya, termasuk istri-istri Arya yang meninggal setelah menikah dengan Arya. Namun mereka tidak percaya. Mereka menganggap orang-orang yang menghembuskan kabar itu hanyalah orang-orang yang iri hati. Akhirnya pesta pernikahan pun digelar. Terlihat wajah Fitri dan keluarganya sangat bahagia. Namun ada seseorang yang wajahnya sangat murung. Orang itu adalah adiknya Fitri. Adiknya Fitri ini bernama Herman. Ternyata jauh-jauh hari Herman sudah menyelidiki keluarganya Arya, dan dia pun sebenarnya sudah memperingatkan orang tua dan adiknya mengenai hal itu. Namun Herman malah dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Di ruang rias terlihat Fitri sedang dirias oleh seorang wanita paruh baya. Wanita ini bernama Nyai Rusmi. Beberapa saat kemudian datanglah seorang wanita yang umurnya juga sebaya dengan Nyai Rusmi. Namun walaupun sudah berumur, wanita ini tetap terlihat sangat cantik. Wanita ini merupakan calon mertua dari Fitri, atau tidak lain ibunya Arya. Ibunya Arya ini bernama Bunda Suketi. Melihat Bunda Suketi, Nyai Rusmi langsung menghentikan aktivitasnya merias Fitri. Dia pun meletakkan alat riasnya dan membungkuk memberi hormat kepada Bunda Suketi. Bunda Suketi kemudian berkata, "Lanjutkan saja aktivitasmu, Nyai Rusmi. Aku hanya ingin melihat calon menantuku." Fitri pun langsung menengok dan memberi salam kepada Bunda Suketi. Senyum simpul terlihat di bibir Bunda Suketi ketika melihat calon menantunya. Kemudian dia berkata, "Kamu simpan sisir ini ya anakku," kata Bunda Suketi sambil menyerahkan sisir kepada calon menantunya. Kemudian dia membuka tas yang dia bawa dan mengambil sejumput bunga melati dari dalam tas itu. Sejumput bunga melati itu dia berikan kepada Fitri. "Ini apa, Bunda?" tanya Fitri. "Ini juga kamu simpan buat kenang-kenangan. Tapi kamu makan sebagian dulu, ini tidak apa-apa. Ini bisa membuatmu mengurangi rasa gugupmu dan bisa menambah tenaga agar engkau tidak kelelahan di acara pernikahan ini."
"Ya Bunda," jawab Fitri. Fitri pun kemudian memakan sebagian bunga melati itu dan sebagian lagi dia masukkan ke dalam sakunya. Akhirnya Arya dan Fitri resmi menjadi pasangan suami istri. Namun baru beberapa hari menikah, Fitri mengalami hal-hal yang aneh. Fitri sering kesurupan dan mengamuk. Fitri bahkan sering menjambak rambutnya sendiri dan juga mencakar-cakar wajahnya. Pak Karyono dan keluarganya pun panik. Dengan bantuan Herman dan pamannya Fitri yang bernama Pak Sastro yang merupakan adik dari Pak Karyono, dengan bantuan mereka akhirnya Fitri bisa dipegang dan diikat berbaring di tempat tidur. Namun malang tak dapat ditolak dan untung pun tak dapat diraih. Pada suatu malam, ikatan tali yang mengikat tangan dan kakinya Fitri bisa lepas. Fitri pun menyambung satu persatu tali itu dan dia mengikatkan tali itu di lehernya. Entah setan apa yang merasukinya. Akhirnya Fitri menghabisi dirinya sendiri. Keesokan harinya semua orang geger melihat jasad Fitri tergantung di kamarnya. Herman pun langsung mengambil kesimpulan kalau ini semua pasti perbuatan keluarganya Arya. Pak Karyono pun akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan Herman. Dalam hatinya dia sangat menyesal sekali kenapa tidak menuruti kata-kata anak laki-lakinya itu. Namun nasi sudah menjadi bubur, waktu tidak bisa diulang, dan sang putri tercinta pun telah pergi. Pak Karyono dan Herman tidak dapat menahan emosinya. Mereka berdua hendak mendatangi rumahnya Arya dan keluarganya. Namun niat mereka dicegah oleh Pak Sastro. Pak Sastro mengingatkan kepada Herman dan Pak Karyono, jika mereka tidak mempunyai bukti yang konkret, mereka bisa dituntut balik pencemaran nama baik. Akhirnya Herman dan Pak Karyono berusaha menahan emosinya. Namun mereka berdua tetap berniat untuk membalas dendam dengan caranya sendiri. Sejak saat itu Herman mulai rajin mengikuti akun FB-nya Arya. Setiap saat dia memantau siapa saja wanita yang akrab dengan Arya. Herman tidak ingin ada korban lagi. Intinya dia bertekad ingin menghentikan praktek pesugihan manten Arya dan keluarganya. Pada suatu ketika Herman sempat membaca obrolan di kolom komentar di postingannya Arya. Di situ Arya sempat ngobrol panjang lebar dengan seorang wanita yang bernama Fatma. Herman sangat penasaran dengan wanita ini. Dia curiga jangan-jangan wanita ini akan dijadikan korban berikutnya. Herman pun akhirnya mengirimkan permintaan pertemanan kepada Fatma, dan Fatma pun juga langsung menerima permintaan pertemanan dari Herman. Namun Herman tidak langsung bertanya pokok permasalahan yang sebenarnya. Dia berusaha mendekati Fatma secara perlahan agar benar-benar akrab dulu. Setelah kira-kira berteman dengan Fatma 2 bulan lamanya, Herman dan Fatma mulai akrab dan sering ngobrol di inbox. Dan disitulah akhirnya Herman berani bertanya sesuatu yang lebih pribadi kepada Fatma. Herman menanyakan apa hubungan Fatma dengan Arya. Fatma pun berterus terang kalau sebentar lagi Arya akan melamarnya. Herman pun sempat panik dan dia menceritakan semua yang terjadi pada adiknya, Fitri. Namun anehnya Fatma sama sekali tidak heran dan tidak terkejut dengan kisah adiknya Herman. Ternyata Fatma sudah tahu apa niat dari Arya yang ingin melamarnya. Fatma ini adalah anak seorang paranormal di kampungnya. Herman dan Fatma ini memang tidak satu kota, tapi mereka tetap satu provinsi, tetap sama-sama berdomisili di Jawa Timur. Akhirnya Herman mengajak ayah dan pamannya untuk mengunjungi tempatnya Fatma. Dan Fatma pun tidak keberatan kalau Herman dan keluarganya datang ke rumahnya. Singkat cerita, akhirnya Herman, Pak Karyono, dan Pak Sastro mengunjungi kampungnya Fatma. Setelah berbasa-basi sebentar, mereka akhirnya membahas permasalahan yang sebenarnya dengan ayahnya Fatma. Dan ternyata benar seperti apa yang dikatakan Fatma. Ternyata ayahnya Fatma sudah mengetahui semua itu. Dan ayahnya Fatma ini pun juga mempunyai niat yang sama dengan keluarganya Herman untuk menghentikan praktek pesugihan mantan keluarganya Arya.
Akhirnya hari yang ditunggu pun telah tiba. Hari di mana Arya akan melamar Fatma. Keluarga Fatma dan keluarganya Herman sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk melunturkan semua kekuatan magic keluarganya Arya. Namun sampai malam hari ternyata keluarganya Arya tidak kunjung tiba. Ketika mereka dihubungi lewat telepon, nomor mereka tidak aktif. Mereka benar-benar tidak datang. Herman dan ayahnya Fatma sempat bertanya-tanya, apa yang menyebabkan mereka tidak jadi datang? Jangan-jangan mereka sudah tahu rencana mereka. Akhirnya ayahnya Fatma mengambil inisiatif untuk menempuh jalan pintas. Tapi sebelumnya dia ingin bermusyawarah dulu dengan Pak Karyono dan Herman. Intinya ayahnya Fatma ingin menyudahi semua masalah ini. Dia ingin langsung menghabisi semua orang yang terlibat dalam pesugihan mantan tersebut. Pada awalnya Herman dan ayahnya kurang setuju. Herman dan ayahnya hanya ingin melunturkan ilmu dari keluarganya Arya dan biar karma yang akan menghukum mereka. Namun akhirnya ayahnya Fatma bisa meyakinkan Herman dan Pak Karyono kalau menempuh cara itu akan ada banyak korban yang berjatuhan. Akhirnya Herman dan Pak Karyono setuju kalau masalah harus segera dituntaskan, meskipun harus menghilangkan nyawa orang-orang yang terlibat dalam pesugihan mantan tersebut. Namun ketiga orang ini tidak sadar kalau ada seseorang yang sedang menguping pembicaraan mereka. Ternyata yang menguping pembicaraan mereka itu adalah Pak Sastro, adik dari Pak Karyono sendiri. Entah apa maksud dia menguping. Selang beberapa saat Pak Sastro pamit kepada mereka dengan alasan akan membeli rokok. Namun ternyata Pak Sastro menghentikan motornya di sebuah tempat yang sepi. Di situ dia menelpon seseorang dan ternyata yang dihubungi itu tidak lain adalah Bunda Suketi, ibunya Arya. Pak Sastro menceritakan semua apa yang baru dia dengar. Sungguh tidak disangka sama sekali. Ternyata Pak Sastro ini adalah kaki tangan Bunda Suketi. Selama ini Pak Sastro adalah orang yang ditugasi untuk mencari korban pesugihan mantan. Pak Sastro inilah yang sebenarnya pada awalnya mengenalkan Fitri kepada keluarganya Arya. Dan akhirnya Arya mengirimkan permintaan pertemanan di akun FB-nya Fitri. Dan ternyata Pak Sastro ini jugalah yang melepas ikatan Fitri di malam ketika Fitri akan menghabisi dirinya sendiri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Pak Sastro ini jugalah yang membocorkan rencana Herman dan ayahnya Fatma untuk melunturkan ilmu keluarganya Arya di saat lamaran. Sehingga keluarganya Arya tidak jadi datang melamar Fatma. Di dalam telepon itu, Bunda Suketi tenang-tenang saja, sama sekali tidak panik dengan rencana Herman dan ayahnya Fatma. Dia mengatakan kepada Pak Sastro kalau hal itu sudah bisa diantisipasi. Namun Bunda Suketi memperingatkan Pak Sastro agar berhati-hati, karena dia terlibat dalam kematian orang-orang yang menjadi pesugihan mantan. Pak Sastro pun langsung pucat pasi dan bertanya kepada Bunda Suketi. "Terus saya harus bagaimana, Bunda?" tanya Pak Sastro. "Kamu cari sisir yang dulu aku berikan kepada Fitri. Sisir itu pasti dibawa Herman dan ayahnya. Kamu minta sisirnya dan kamu kubur dalam-dalam, maka kamu bisa bebas dari rencana mereka." Akhirnya Pak Sastro pun pulang ke rumahnya Fatma. Dia berniat meminta sisir Bunda Suketi yang diberikan kepada almarhum Fitri. Pak Karyono pun langsung bertanya kepada Pak Sastro, "Untuk apa kamu meminta sisir itu?" "Sisir itu sudah aku berikan kepada ayahnya Fatma." Pak Sastro pun langsung memohon-mohon kepada ayahnya Fatma agar memberikan sisir itu. Herman pun langsung bertanya kepada Pak Sastro, "Sebenarnya apa yang terjadi, Paman? Kenapa Paman benar-benar ingin mendapatkan sisir itu?" Pak Sastro pun sejenak terdiam. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Entah apa arti gelengan itu. Kemudian Pak Sastro pun menangis dan bersujud kepada Pak Karyono. "Maafkan aku, Kang. Aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar bertobat, Kang. Ampuni aku." Kemudian Pak Sastro menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Mulai dari dia dijadikan kaki tangannya Bunda Suketi sampai dia menyebabkan hilangnya nyawanya Fitri. Mendengar semua cerita Pak Sastro, Herman tidak bisa menahan emosinya. Dia hendak menghajar pamannya sendiri saat itu juga. Namun langsung dicegah oleh ayahnya Fatma. "Tahan emosimu, Nak Herman. Tidak usah kamu hajar orang ini.
karena aku sudah terlanjur mematahkan sisir itu. Dan kutukan itu tidak bisa dicegah. Mendengar penuturan ayahnya Fatma, Pak Sastro langsung pucat pasi. "Maksud Anda apa, Pak?" tanya Pak Sastro. Ayahnya Fatma tidak menjawab. Tiba-tiba tubuh Pak Sastro menggigil dan bergetar hebat. Dia menjerit-jerit dan kejang-kejang dari mata dan telinganya keluar darah. Pak Sastro terus menjerit-jerit karena merasakan sakit yang sangat luar biasa. Dia pun berlari keluar rumah dan membenturkan kepalanya di sebuah pohon mangga yang cukup besar. Pak Sastro langsung tewas seketika. Walaupun Pak Karyono dan Herman sangat marah dan kecewa dengan Pak Sastro, namun ketika Pak Sastro menemui ajalnya, mereka sempat sedih juga. Karena bagaimanapun juga Pak Sastro adalah adik kandungnya Pak Karyono, dan mereka sudah bersama sejak kecil. Pak Karyono pun bertanya kepada ayahnya Fatma, "Apakah Arya dan ibunya akan mengalami nasib seperti ini, Pak?" Ayahnya Fatma pun menjawab, "Sepertinya Arya dan ibunya mempunyai penangkalnya. Kita harus mencari cara lain agar bisa menghentikan praktek pesugihan mantan mereka." Akhirnya Herman dan ayahnya pamit pulang ke kotanya. Mereka tidak enak dengan ayahnya Fatma karena sudah numpang hidup sekian lamanya. Padahal sebenarnya ayahnya Fatma sama sekali tidak keberatan dengan keberadaan mereka. Namun Herman dan Pak Karyono tetap tahu diri. Mereka pun pamit pulang. Namun sebelum mereka pulang, mereka sepakat akan bertemu lagi jika sudah ada kabar Arya akan menikah. Kembali, Herman memantau akun Facebooknya Arya. Hingga suatu saat, Arya membuat postingan kalau dia akan menikah. Di dalam postingan itu, Arya dan calon istrinya meminta doa restu teman-temannya untuk menempuh hidup baru. Arya pun langsung menyelidiki profil calon istrinya Arya. Dan ternyata calon istrinya Arya ini rumahnya tidak jauh dari rumahnya Arya. Sehingga akhirnya Herman, Pak Karyono, dan ayahnya Fatma sepakat kalau mereka akan pergi ke Jawa Barat untuk mendatangi pesta perkawinannya Arya. Ketika acara perkawinannya Arya sudah tiba, Herman datang ke resepsinya dengan menyamar sebagai seorang kurir paket online. Herman pun berjalan di sekitar rumahnya calon istrinya Arya yang tengah dirias di ruang rias. Herman sempat melihat Bunda Suketi mengobrol dengan calon menantunya dan memberikan sisir kepada sang calon menantu. Dan Herman pun sempat melihat kalau calon istrinya Arya itu menaruh sisir pemberian mertuanya itu di laci meja rias. Herman pun menunggu ruang rias sepi dari orang-orang. Setelah calon istrinya Arya selesai dirias dan mereka semua berangkat menuju ke kursi pelaminan, ruang rias pun menjadi sepi. Dan Herman tidak melewatkan kesempatan ini. Dia bergegas membuka laci meja rias dan mengambil sisir pemberian Bunda Suketi. Begitu mendapatkan sisir itu, Herman pun langsung pulang dan memberikan sisir itu kepada ayahnya Fatma. Begitu mendapatkan sisirnya Bunda Suketi, ayahnya Fatma dengan semangat langsung mematahkan sisir itu dan membungkusnya dengan kain kafan. Dia pun sempat memuji Herman. "Kamu memang hebat, Herman. Tidak sia-sia usahamu memantau mereka. Untuk kali ini, kemungkinan besar Arya dan ibundanya tidak akan bisa lolos. Aku yakin mereka belum mencari penangkalnya. Kalau dulu kita gagal karena rencana kita dibocorkan oleh pamanmu." Hari berganti hari, bahkan minggu berganti minggu, Arya dan Bunda Suketi sangat heran karena istrinya Arya tidak mengalami apa-apa seperti korban-korban sebelumnya. Arya pun sempat bertanya kepada ibundanya, "Apa ada yang salah, Bunda?" Bunda Suketi terdiam, tapi sorot matanya memancarkan kalau dia sepertinya sedang kebingungan dan khawatir. "Aku juga tidak habis pikir. Aku sudah memberikan sisir kepadanya." Kemudian Bunda Suketi menemui istrinya Arya. Dia menanyakan sisir yang dia berikan kepadanya. Dan istrinya Arya pun menjawab kalau dia menaruh di laci meja rias. Tapi setelah acara pernikahan selesai, ketika dia mau mengambil sisirnya, ternyata sisirnya telah hilang. Bunda Suketi dan Arya pun sangat kaget. Bagaimana bisa sisir pusaka itu bisa hilang? Namun, belum hilang rasa kaget mereka. Tiba-tiba mereka berdua langsung menggigil dan bergetar hebat.
Bunda Suketi dan Arya kejang-kejang dan mereka mengalami seperti apa yang dialami oleh Pak Sastro. Mata dan telinga mereka mengeluarkan darah dan mereka pun berlari keluar rumah seperti apa yang dilakukan Pak Sastro. Mereka berdua membenturkan kepalanya di tembok rumah. Bunda Suketi dan Arya langsung tewas seketika. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Semoga teman-teman terhibur dan ke depannya saya akan tetap berusaha lebih baik lagi. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.